Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan suatu kenikmatan, keberkahan pada diri kita semua. Juga kita tidak lupa mengucapkan sholawat dan salam kepada junjungan Nabi kita yang mulia, Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan juga para sahabat pengikutnya yang istiqomah. Dan izinkan Abah untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudara Abah yang telah subscribe, like, comment, share. Karena subscribe itu gratis, mohon dibantu. Dan Abah selalu mendoakan saudara-saudara Abah dimanapun berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan perkara dunianya, diberikan kesehatan sekeluarga. Hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan saudara. Amin amin ya robbal alamin. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kekurangan dari Abah mohon dimaafkan. Untuk konten ini Abah memberi judul Manusia Pilihan Satria Piningit, penyampai pesan. Tentu ini hanya sebuah cerita sebagai hiburan semata. Sudah dalam ketentuan atau ketetapan untuk sang sosok manusia pilihan, kadangkala kalau kita membahas tentang sosok tersebut sulit dicerna dengan akal. Tentu kadangkala yang tidak memahami bisa berpikir sesuatu yang halu, karena tidak bisa dijangkau dengan akal dan pemikiran bagi orang biasa pada umumnya. Yang dulu juga sudah Abah bahas tentang kasab. Tentu di sini Abah tidak membahasnya karena sudah Abah jelaskan di video terdahulu. Waktu yang terus berjalan, tentu sang sosok manusia pilihan ini sudah dibekali keilmuan yang langsung diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melalui kejadian-kejadian yang beliau alami selama dalam perjalanan hidupnya. Tidak hanya yang tersurat, tapi juga diberikan yang tersirat, seperti kejadian yang akan terjadi. Beliau diberikan kemampuan melihat sesuatu atau asal-usul seseorang, juga garis keturunan yang sangat sering dibahas banyak orang tentang silsilah seseorang. Dan tidak hanya sampai di situ, beliau juga bisa membaca niat atau pikiran seseorang kepada dirinya. Masih banyak lagi kemampuannya karena beliau manusia pilihan yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bermacam-macam ujian yang beliau alami dalam proses menjadi manusia pilihan satria piningit apapun sebutannya. Dalam perjalanannya tentulah yang dialami sang sosok manusia pilihan banyak mengalami penderitaan yang kadangkala kalau dipikir secara akal penderitaannya tiada hentinya, terus berjalan sampai saat ini. Tentulah sulit dibayangkan bagaimana penderitaan yang beliau alami, seakan-akan ujian tiada hentinya. Berjalannya waktu seakan-akan keinginannya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga beliau dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hamba-hamba Allah yang lainnya, dengan memboikot kehidupannya, fitnah, hinaan yang kadangkala sang sosok ini tiada suatu kebaikan yang beliau lakukan terhadap sesama. Tentulah dengan cara ini Allah membuat sang sosok manusia pilihan ini terasingkan, dijauhi, tapi tetap dilihat. Begitulah kehidupan beliau, karena sebagai umumnya manusia, kemuliaan kadangkala dinilai dengan suatu yang bersifat duniawi, jabatan, harta, tahta, yang membuat manusia menjadi suatu
kebanggaan. Secara dunia tentu cara Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian-ujian kepada dirinya untuk mengembleng mental serta fisiknya akan kuat dalam situasi apapun yang beliau alami, dalam keadaan lapar sekalipun, karena ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala, maka beliau kuat dan juga diberikan kesanggupan dalam menghadapi atau menjalani dalam kehidupannya. Tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yakinlah sang sosok ini tidak akan mampu melewati setiap ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tentulah sang sosok manusia ini menyadari semua peristiwa-peristiwa yang terjadi pada dirinya, bagaimana pada awalnya beliau diberikan petunjuk-petunjuk selama bertahun-tahun, dan ini pun sudah Abah bahas di video yang terdahulu. Bagaimana proses sang manusia pilihan menerima petunjuk? Tentu dengan dua cara. Yang pertama dalam keadaan terjaga, dan yang kedua dalam keadaan tertidur sebagai mimpi. Begitulah cara Allah Subhanahu wa taala berkalam kepada hambanya tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada dirinya. Tentu hanya beliaulah yang mengetahui dalam perjalanan hidupnya. Tentu semua proses itu tidaklah instan untuk menjadi sang sosok manusia pilihan. Berbagai ujian-ujian dan mungkin sang sosok manusia pilihan ini mengalaminya berlangsung lama, bertahun-tahun. Kalau Abah dapatkan dalam tafakur, dalam Abah memohon petunjuk kepada Allah tentang sang sosok manusia pilihan tersebut. Dalam perjalanannya tentu beliau seperti seseorang yang mengumpulkan daun kering sebagai siloka yang beliau kerjakan, mengajak orang dalam suatu kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan berkeyakinan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Tentulah dalam perjalanannya beliau banyak mendapati halangan atau kendala dalam beliau mengajak orang dalam kebaikan. Tentu hal ini tidaklah mudah dilakukan bagi kita sebagai orang awam, yang kadangkala kita lebih mementingkan duniawi atau diri sendiri untuk mendapatkan harta yang berlimpah. Dengan begitu tentunya akan dihargai orang pada umumnya. Bagaimana dengan beliau? Tentulah hanya Allah yang menjamin rezekinya. Apa yang dilakukannya tentulah dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lah yang menjamin kehidupannya walaupun sang sosok ini tidak berlimpah harta. Tentulah Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dalam kehidupannya dengan keadaan hidupnya yang terlihat kekurangan. Beliau kadangkala tidak dipandang orang dalam satu kehidupan manusia saat ini demi sesuatu keinginan hawa nafsu untuk banyak-banyak mengumpulkan harta yang berlimpah. Dengan begitu maka akan mulia di hadapan manusia. Tentu tugas-tugas yang diemban sang sosok manusia pilihan sebenarnya menyampaikan atau memberikan sesuatu kebaikan. Cara beliau menyampaikan sesuatu kebaikan kadang tidak semua menerima, maka tak kalah segala sesuatu sudah beliau sampaikan, tentu tugasnya sudah selesai. Dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala lah pemberi hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Sedangkan sang sosok manusia pilihan ini hanya menyampaikan atau mengajak dalam suatu kebaikan. Kadangkala beliau berbicara secara ruh terhadap seseorang yang jauh dan juga kepada seseorang yang tidak beliau kenal untuk menyampaikan pesan untuk disampaikan kepada seseorang yang dituju oleh sang pemberi pesan tersebut. Dan ini beliau lakukan berdialog secara ruh
Mungkin saudara-saudara Abah yang ada di channel Abah bisa memberikan satu penjelasan atau pemahaman tentang cerita yang sudah Abah uraikan tadi. Dan Abah selalu berpesan mohon dijaga lisannya. Apapun komentar dari saudara kita dihargai, dihormati. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datangnya dari Abah, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.